lagi mungkin ada yang tanya. Ya, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru kita, Ustaz Abdul Somad. Melihat daripada penyampaian yang tadi disampaikan bahwa materi dakwah tidak terlepas daripada 3 komponen ini. Yang menjadi pertanyaan saya berkaitan dengan tauhid. Bagaimana saja seorang hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang sudah bergelar doktor ketika itu bahkan sampai Watimpres, dia didapi rasa atau penyakit syak, ragu. Artinya apa yang dia pegang ini belum diyakini, padahal ketika itu beliau sudah memiliki wawasan yang begitu hebat. Lalu bagaimana dengan kita untuk sampai kepada kedudukan najali yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melewati tahapan takhalli dan mahali itu. Di proses awal itu Al-Ghazali menjadi seorang al-alim. Tapi pada fase kehidupan berikutnya Ghazali menjadi al-arif. Makanya selalu disebut dengan al-arif billah. Apa beda alima dengan arafah? Alima, arafah. Katanya Ustaz Somad di Jakarta nih sekarang. Dari mana kamu tahu Ustaz Somad Jakarta? Saya lihat ada tim UAS. Ustaz Somad sedang di Jakarta. Dari mana kamu tahu? Ustaz Somad tinggal di perumahan itu. Dari mana kamu tahu? Saya lihat ada mobil parkir tim UAS. Orang yang mengetahui keberadaan Abdul Somad dari indikasi, maka orang itu disebut. Ustaz Somad di Jakarta sekarang. Dari mana kamu tahu Ustaz Somad? Ini foto saya selfie sama dia tadi. Arafah. Orang alim, dia tahu bahwa di dalam lubang tanah itu ada tikus. Dari mana dia tahu ada tikus? Melihat indikasi ada tikus. Ada kucing yang dari tadi menunggu, tentu kucing menunggu tikus. Maka diambilnya kesimpulan. Sedangkan orang yang arif, dipegangnya tikus, itu tunjukkannya. Ini tikusnya. Maka Al-Ghazali ini dicari. Ini al-kasbu. Dicari. Sedangkan ini al-hibatu, mauhibah, pemberian Allah. Pemberian dari mana? Hadis sahih Muslim, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Seorang hamba kalau dia tetap istiqomah dengan nawafil, sunat-sunat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubassiru bihi, aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan mata. Fa akunu yadahu yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya, dia akan memegang dengan tanganku. Fa akunu rijlahu yamshi biha, aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan kakiku. Hadis sahih Muslim. Oleh sebab itu maka kita berusaha saja, nanti pemberiannya biarlah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita istiqamah bermujahadah dalam al-kasbu, Allah pasti memberikan al-hibat. Contohnya nih, berapa menit kita sudah al-kasbu, tiba-tiba datang al-hibat. Hibat datang, tunggu aja datang. Cuman ya rezeki masing-masing. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tergantung niat dan amal soleh. Ini tidak usah kita cari-cari, tapi banyak-banyak wirid, banyak-banyak zikir, bersihkan hati. Siapkan saja cawannya, airnya akan turun sendiri. Gimana tuh air mau turun? Cawannya kotor. Air zam-zam pun kalau disiramkan ke cawan yang kotor, tidak akan membersihkan cawan. Air zam-zamnya tak bisa diminum. Bersihkan, Allah akan turunkan. Janji Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful wattaqullah.
Wattaqullah al-kasbu al-hibatunya mana? Wa yu'allimukumullah. Attaqullah, Al-Baqarah 282. Attaqullah, kalau kamu takut kepada Allah. Wa yu'allimukumullah. Kira-kira apa yang bisa membuat Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari menulis tafsir 24 juz panjangnya 1 meter, haddatsana akhbarana amba'ana haddatsana warwa. Bagaimana dia bisa menghafal itu? Bukan ada laptop. Kalau bukan al-hibatu. Kira-kira gimana Al-Ghazali menulis Ihya? Kalau kita baca Ihya itu Quran, hadis, ijma', khabar, athar. Gimana dia bisa hafal semua itu kalau bukan al-hibatu? Macam-macam mengalir di otak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita nggak boleh iri, tentu ada yang pemberiannya begini banyak sesuai dengan kadar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pula pemberian itu nikmat, tapi bisa jadi sebagai ujian. Kalau kita diberikan Allah segini, ya kita syukuri, mungkin begitulah kadar yang sesuai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ente segini aja. Nanti kalau banyak demam. Allahu a'lam. Nah, jadi kita terus bermujahadah melawan ini semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan. Al-kasyaf. Tapi tak semua kasyaf itu kasyaf ilahi. Ada juga kasyaf syaitani. Gimana kita bisa membedakan ini kasyaf ilahi dengan kasyaf syaitani? Kalau makin ingat kepada Allah, kasyaf ilahi. Tapi kalau justru makin aku sombong, kasyaf syaitani. Kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Luma', Al-Luma' kilauan cahaya-cahaya. Kalau kita masuk ke dalam hutan, sampai dalam hutan itu pohon-pohon dan burung-burung mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Apakah itu kasyaf ilahi atau kasyaf syaitani? Pandang hatimu. Kalau mendengar burung dan pohon kayu mengucapkan salam kepada aku, lalu makin takut kepada Allah, menetes air mata, bersimpuh sujud takut, maka kasyaf ilahi. Tapi kalau justru keluar dari hutan dan bicara, semua burung sudah tunduk kepada aku, ingat setan sedang bermain. Kasyaf syaitan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taqtar, belum tentu hibah. Yang tertipu jangan terpukau. Kenapa? Karena iblis setan pun bisa melakukan itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita, andai pun dapat yang model seperti Al-Ghazali, biarlah itu menjadi ketenangan batin, membuat kita semakin tawadhu, membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin ridha dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibukkan saja dengan al-kasbu. Kasbu urusan kita, hibatu urusan Allah. Jangan sibuk ngurus urusan Allah sampai lupa urusan kita. Wallahu a'lam.